Salam. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resosutoyo pada hari ini Senin tanggal 24 April 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dalam bahasa Batak, dibaheni dang be hatobak ko, tung anak do, alay molo anak, laus panea doho, marhite siya debata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang sudah pasti mengharapkan apa yang disebut dengan warisan. Sering terjadi pertengkaran di antara yang bersaudara untuk merebut warisan yang diberikan oleh orang tuanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena warisan itu sesuatu yang dianggap paling berharga. Demikian juga halnya yang terjadi di tengah kehidupan orang Kristen yang ada di jemaat Galatia. Orang Kristen Yahudi berpendapat bahwa mereka lah pewaris kerajaan Allah, sedangkan jemaat Kristen yang lainnya tidak. Pandangan ini muncul karena mereka adalah keturunan Abraham yang hidup menurut Taurat Allah. Perbedaan pendapat ini dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah jemaat tersebut. Maka Rasul Paulus memberikan suatu pengajaran yang sangat berharga, bahwa keselamatan itu diberikan kepada setiap orang yang telah menerima Yesus dalam hidupnya serta mengimaninya. Keselamatan yang diperbuat Yesus adalah keselamatan yang universal, dan itu akan diwariskan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah telah mempersiapkan warisan, yaitu kerajaan Allah. Rasul Paulus berkata, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita akan ditaklukkan roh-roh dunia ini. Keselamatan tidak ada dalam Taurat. Maka Allah mengutus Yesus datang ke dunia ini untuk menebus yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena itu, dalam nats ini sangat tegas dikatakan bahwa setiap orang yang sudah diangkat menjadi anak Allah, dia bukan lagi hamba dosa. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah pewaris kerajaan Allah. Yang akan mendapatkan warisan dari Allah adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang membuka hatinya, menerima Yesus adalah anak Allah yang membawa keselamatan melalui jalan penderitaan
yang dilalui. Warisan keselamatan itu akan diterima setiap orang yang tidak lagi diperhamba oleh dosa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan cinta kasih dan kebaikan Yesus, Ia telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Ia telah mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Kita diselamatkan dari perhambaan dosa, sehingga kita menjadi orang yang benar dan diangkat menjadi anak-anak-Nya. Ahli waris Allah akan menunjukkan dalam hidupnya kesetiaan kepada Tuhan Allah yang hidup menurut nilai-nilai kasih dan damai sejahtera. Tuhan Yesus telah memberikan teladan hidup di dunia ini untuk kita lakukan. Tunjukkanlah bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Hiduplah di dalam kasih dan damai sejahtera dengan orang-orang di sekitar kita. Status anak Allah yang telah diletakkan dalam diri kita akan mencerminkan sikap perilaku yang Tuhan kehendaki. Sebagai anak, kita harus taat. Kita harus tunduk. Kita harus menjadi penurut atas segala perintah-Nya. Syukurilah segala kebaikan Tuhan. Dia telah mempersiapkan warisan kita dan telah kita terima dengan segala berkat-Nya. Dan Dia telah mempersiapkan warisan kita dalam kerajaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, agar kami mendapatkan warisan keselamatan dalam kerajaan-Mu. Bimbinglah kami agar selalu mencerminkan hidup yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati kami dalam setiap perjalanan hidup kami dan aktivitas kami. Berikanlah selalu sukacita-Mu kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Salam.